Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Suryani dari SMP Negeri 2 Cikalong Kulon. Pada video ini perkenankan saya memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Baik anak-anak, sekarang silahkan semuanya perhatikan ke depan. Ini ada temenmu yang akan mempresentasikan hasil pengamatannya. Ibu, Herdi ganggu terus. Iya Dewi, coba Herdi jangan gangguin temannya terus ya. Kamu ikut belajar dengan fokus. Ayo semuanya selesaikan pekerjaannya dengan baik ya. Apakah Bapak guru Ibu hebat pernah mengalami hal yang sama seperti yang diilustrasikan? Saat pembelajaran, tidak semua murid ikut aktif belajar. Ada yang tertidur, ada yang bercanda, ada yang mengganggu temannya, ada yang merasa bosan, dan hanya sedikit yang bisa ikut aktif belajar dengan baik. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut terjadi? Apakah ada yang salah dengan pembelajaran yang dilakukan? Lalu, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran tersebut? Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah setiap anak itu unik. Setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Setiap anak memiliki minat, bakat, kesiapan belajar, gaya belajar, dan juga kebiasaan yang berbeda. Agar semua murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, tentunya kita sebagai guru harus kreatif dan inovatif. Sebagai guru, kita harus dapat memfasilitasi kebutuhan belajar semua murid. Dengan begitu, murid akan merasa senang, aman, dan merasa dihargai saat belajar, sehingga mereka bisa mengembangkan minat dan potensinya secara maksimal. Sebagai contoh, jika murid memiliki kesiapan belajar yang berbeda, maka kita harus memberikan fasilitasi sesuai dengan kesiapan mereka. Bisa melalui variasi materi yang kita berikan, bimbingan yang kita lakukan, ataupun penugasan yang harus diselesaikan oleh mereka. Selain itu, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini yang begitu pesat menuntut kita untuk menerapkan digitalisasi di dalam pembelajaran. Dengan menghadirkan teknologi, pembelajaran akan terlaksana lebih efektif dan efisien, dan juga akan lebih menarik bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntut kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing murid. Hal ini terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, ataupun perkembangan zaman. Hal ini terkait dengan era yang dijalani oleh murid dan lebih menekankan pada keterampilan sesuai dengan zamannya. Bapak Ibu guru hebat, sudah siapkah kita mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan, dan pendidikan yang berpihak pada murid? Mari kita berkontribusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan Indonesia yang jauh lebih baik.